Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam para siswa kelas 8 SMP. Bertemu lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah, guru IPA dari Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini, setelah kita melaksanakan kemarin itu penilaian tengah semester, mari kita melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab ketiga, struktur dan fungsi tumbuhan ya. Untuk bab ketiga ini akan kami bagi menjadi 3 bagian. Nah, untuk saat ini kebetulan adalah bagian yang pertama, yaitu struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga ya. Sebelum saya lanjutkan ke materi, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe channel kami ya, yaitu Umi Fitri Espansa ya. Terima kasih atas dukungannya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlimpahan rezeki. Langsung saja, mari kita mulai. Nah, seperti yang tadi sudah saya utarakan di depan ya, materi bab mengenai struktur tubuh tumbuhan ini kami menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu organ tumbuhan, bagian yang kedua jaringan tumbuhan, dan bagian yang ketiga adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nah, untuk bagian ini kita masuk bagian organ tumbuhan yang terdiri atas organ vegetatif, itu meliputi akar, batang, dan daun, serta organ generatif yang meliputi bunga, buah, dan biji. Langsung kita mulai lagi ya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.4, menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Dan KD yang 4.4 atau yang keterampilannya adalah menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Sedangkan indikatornya adalah ini ya. Untuk saat ini kita akan mempelajarinya yaitu indikator 34.1 sampai dengan ini 34.3. Nah, ini kita lanjutkan. Untuk pertemuan yang pertama ini ya, seperti yang sudah saya utarakan tadi, kita akan mempelajari struktur dan fungsi ya. Dan di sini meliputi akar, batang, daun, bunga, dan biji ya, atau buah dan biji. Nah, langsung tumbuhan itu dapat diklasifikasikan atau terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau bangsa Talopita, dan tumbuhan berpembuluh atau Tracheopita ya. Untuk tumbuhan tidak berpembuluh itu contohnya adalah lumut atau Bryophyta, sedangkan untuk tumbuhan berpembuluh itu adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta, tumbuhan berbiji Spermatophyta yang terdiri dari tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae ya. Nah, organ sendiri yang akan kita pelajari di sini ya, organ pada tumbuhan ya. Kita di kelas 7 kemarin kita sudah mengenal apa itu organ. Nah, kita akan mengaji lebih dalam organ-organ pada tumbuhan ya. Organ sendiri merupakan
kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Ya, yang jelas organ itu kumpulan dari itu jaringan-jaringan ya. Kemudian jaringan-jaringan kumpulan dari sel-sel ya. Organ menyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif ya, vegetatif di sini itu selain kelamin ya. Nah, pengertiannya sendiri yaitu organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Nah, inilah yang namanya organ vegetatif. Sekarang, organ yang generatif yang seperti apa? Ya, merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Ya, ciri perkembangbiakan seksual itu yang bagaimana? Yang didahului oleh peristiwa perkawinan. Nah, pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji ya. Saya garis bawahi, berarti organ vegetatif itu akar, batang, dan daun. Di dalamnya sama sekali tidak mengandung alat kelamin. Sedangkan organ generatif atau seksual adalah bunga, buah, dan biji. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah struktur dan fungsi akar ya. Ini ya. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warna tidak hijau ya karena tidak mengandung klorofil dan memiliki bentuk meruncing. Terdapat dua jenis perakaran pada tumbuhan yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil contohnya padi, jagung, rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sedangkan dikotil seperti kacang tanah, mangga memiliki sistem perakaran tunggang ya. Dan ini adalah contohnya. Ini contoh dari akar serabut kecil, jumlahnya banyak, langsung bersumber dari pangkal. Sedangkan akar tunggang adalah akar yang menunjam ke dalam tanah dan baru diikuti oleh akar-akar yang kecil-kecil yang lainnya. Nah, akar memiliki fungsi yang pertama untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. 2. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Untuk menyimpan cadangan makanan misalnya singkong dan bengkuang. Untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, contohnya pada tumbuhan bakau ya, beringin dan sebagainya. Pada wortel dan lobak, akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama pembungaan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan lobak akan dipanen sebelum pembungaan ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Singkong ya, akar penyimpan cadangan makanan pada singkong, akar napas pada tumbuhan bakau ya. Bakau yang di laut, di tepi-tepi laut atau pantai ya. Bagian yang kedua yaitu struktur dan fungsi batang. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun atau tunas ya. Dan untuk fungsi batang adalah menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini dia contoh batang ya. Batang bambu. Bambu adalah monokotil
kotil. Batang pohon srikaya ini adalah batang dikotil. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang terlihat jelas, sedangkan pada tumbuhan dikotil ruas-ruas batang tidak terlihat jelas ya. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya tebu dan kentang serta rimpang kunyit. Nah, seperti pada gambar berikut ya. Nih, batang tebu ruasnya sangat jelas. Nah, ini ya. Dan di dalamnya ini menyimpan cadangan makanan. Dan kentang juga sangat jelas ya. Ini ya. Ini contoh yang kalau ini monokotil, ini dikotil. Kemudian rimpang kunyit. Nah, ini juga ruasnya juga ruas atau tunas buku-bukunya itu juga jelas ya. Yang kentang tidak jelas karena dia bukan monokotil tapi dia adalah dikotil ya, tidak berruas-ruas. Setelah kita bahas struktur akar batang, mari kita bahas struktur pada daun. Nah, daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna, ya, terutama zat warna hijau yang diberi nama klorofil. Daun berfungsi antara lain alat untuk mengambil gas karbon dioksida melalui stomata ya, yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis. Yang kedua, fungsi daun adalah mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil maupun dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjalar ya. Sebenarnya lebih tepatnya menyirip atau menjari ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Perbedaan struktur luar daun monokotil dan dikotil. Daun pepaya peruratannya adalah menjala atau menjari ya, karena bentuknya seperti jari. Itu contoh dari ini peruratan daun dikotil. Sedangkan daun jagung yang B ini adalah peruratannya adalah sejajar ya. Sejajar, sedangkan untuk dikotil itu tadi menyirip atau menjari seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke bab fotosintesis ya, ke bagian fotosintesis. Proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Ini ya prosesnya ya. Gas karbon dioksida dan air ya digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa selanjutnya akan disusun menjadi zat pati atau amilum atau kimianya ya. Rumus kimianya itu C6H10O5. Nah, 2 kalinya ya. Melalui reaksi polimerasi. Apabila amilum tersebut kemudian disimpan dalam akar, misalnya pada singkong sebagai cadangan makanan, batang pada sagu tebu ya juga sama sebagai cadangan makanan, buah misalnya pada padi dan seterusnya. Nah, kita bagian yang vegetatif ya, akar, batang, daun sudah kita pelajari. Sekarang kita mempelajari bagian yang generatif, yaitu mulai dari bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan
digambarkan. Bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga yang berupa tangkai, kelopak atau kalik, dan mahkota atau corolla ya. Dan bagian yang kedua apa? Alat reproduksi bunga berupa benang sari untuk jantan dan putik untuk betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya bagian-bagian tersebut disebut bunga tidak lengkap. Nah, inilah bagian-bagian bunga yang lengkap ya. Ini tangkai, kelopak ya, kemudian mahkota, kemudian ada alat kelamin. Alat kelaminnya adalah ini kepala putik terdiri dari tangkai putik, kepala putik. Di dalamnya mengandung kandung lembaga atau bakal biji yang tersimpan di dalam bakal buah. Itu tadi membentuk struktur kelamin betina. Sedangkan pada kelamin jantan adalah ini, ada benang sari, kepala sari ya, ini ya. Ini tangkai sari dan seterusnya ya. Keterangan di sini, jika bunga tersebut memiliki ini ya benang sari dan putik dalam satu bunga, itu disebut bunga sempurna. Sedangkan bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, benang sari atau benang sari saja atau putik saja, itu disebut bunga tidak lengkap. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil biasanya mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sarinya itu kelipatan 3 ya, ganjil, mono ya. Itu kelipatan 3, sedangkan dikotil itu memiliki bagian-bagian bunga kelipatan 4 dan 5 ya. 5 itu spesial, biarpun dia ganjil tetapi ikutnya adalah kelipatan pada bunga dikotil ya. Nah, setelah bunga kita pelajari yaitu buah dan biji ya. Salah satu bagian dari bunga yaitu putik atau pistilum ya. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium. Bagian yang memanjang disebut tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma ya, ini ya, bakal buah namanya ovarium. Di dalamnya ada bakal biji atau ovul ya. Kemudian tangkai putik atau stilus dan kepala putik atau stigma. Nah, di dalam bakal buah ya terdapat 1 atau lebih bakal biji. Nah, biasanya malah banyak ya. Pada perkembangbiakan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah. Nah, bakal buah ini akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji ya, seperti pada struktur di sini ya. Di sini buah ini biasanya terdiri dari kulit buah, kemudian daging buah dan biji. Ya, ternyata bab bagian yang pertama yaitu struktur akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji ya, yang menyusun mengenai organ vegetatif dan generatif pada tumbuhan sudah saya sampaikan ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.